You are listening to Obtai Podcast. Halo lovers, balik lagi di Obtai Podcast episode 88. Yeay! Kali ini Obtai Podcast ditemenin sama gue Taya dan gue Saskia, biasa dipanggil Kia. Kali ini Aya, kita mau ngebahas soal apa sih? Kita mau ngebahas tentang SKSD. Nah, SKSD itu apa sih? Singkatan dari apa sih? Nah, SKSD? jadi SKSD itu singkatan dari So Kenal dan So Dekat. Nah, menurut lo SKSD ini apa nih? Penjelasan menurut lo nih apa nih SKSD? Kalau menurut gue, SKSD itu kayak orang yang baru kenal, baru deket, cuma udah so kenal. Gitu. Jadi kayak misalnya orang pengen punya banyak temen friendly lewat Betul. SKSD gitu ya. Jadi kurang lebih SKSD itu kayak gitulah ya. Iya. Kayak Bisa nambah wawasan, nambah temen juga pastinya, terus nambah informasi. Cuma di SKSD itu kayak sekarang tuh nggak sekarang sih, maksudnya kayak orang banyak juga yang berpikiran SKSD itu kayak hal yang buruk gitu loh, yang kayak nggak terlalu penting. Kayak kadang suka nih SKSD itu tuh kayak orang banyak yang bilang kayak, ih apa banget sih SKSD banget sih nih orang, ih apa sih nih orang so kenal banget gitu kan. Padahal SKSD itu nggak selalu buruk tau. sebenarnya kalau menurut gue itu SKSD itu kita lihat dari sisi masing-masing. Iya. Dia itu mandangnya SKSD itu lebih ke kayak karena emang nih orang pengen punya banyak teman, atau emang kayak iya apaan sih nih SKSD caper gitu kan jatuhnya gitu ya. Jadi sebenarnya ambil dari sisi positifnya aja sih. Iya. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Cuma ya sebenarnya harus tahu batasan juga. Kalau misalnya kita SKSD ya sewajarnya aja, jangan lewat batas gitu. Nah, sekarang gue mau nanya nih Aya nih ya. Apa tuh? Menurut lo ini SKSD itu penting gak sih? Menurut gue SKSD itu penting. Kenapa tuh? Sih. Kenapa? Penting banget malah sebenarnya kalau menurut gue. Karena sejujurnya kalau gue ya, kalau gue tuh orangnya dibilang introvert juga nggak banget. Cuma apalagi kalau dibilang friendly itu gue kayaknya bukan gue banget juga, Bukan lo banget gitu ya. loh. Jadi Iya. apa nih yang mendeskripsikan diri lo gitu? Kayak gue tuh suka sama orang yang SKSD. Karena kayak gue kan misalnya nih gue nggak terlalu banyak omong sama yang orang nggak gue kenal deket banget nih. Cuma gue bakal suka kalau misalnya gue baru kenal nih orang, cuma nih orang udah SKSD sama gue, kayak dia yang ngajak gue kenal duluan, kayak hai nama lo siapa, lo dari jurusan mana gitu kan, hobi lo apa. Gue suka banget sama orang yang kayak gitu karena asik banget nih, kayak gue merasa dihargain aja gitu loh kalau sama orang yang SKSD sama gue duluan. Cuma ya itu tadi selagi masih batas wajar Ki. Jadi yang gue tangkep dari diri lo itu sebenarnya lo itu lebih suka dideketin duluan gak sih orangnya, ya kan? Kayak Kalau misalnya face to face ya. tapi kalau misalnya lewat chat gimana nih? Menurut gue kalau gue bisa-bisa aja sih SKSD lewat chat, karena kalau lewat chat itu kan kayak ya yang kita pikirin cuma topik kan. Topik yang bakal kita bahas tuh seru gak sih? Apa nih yang topik yang enak buat dibahas di saat chat itu. Karena kita kalau di chat itu nggak perlu mikirin ke depannya kayak penampilan, outfit kita kan, kayak gimana. Betul. Kalau lu lebih suka yang mana nih Ki? Kalau gue dibilang seberapa penting SKSD buat gue, itu pasti bakalan penting banget. Apalagi gue ini orang yang suka pengen punya banyak teman, apalagi di luar kampus, ya kan? Kan gue juga maba nih ya, gue maba. Pas gue masuk ke kampus, gue kayak waduh, gue gak punya temen dari SMA nih, gitu kan. Yang harus gue lakuin adalah SKSD. Nah, di situ pentingnya SKSD. Jadi gue kayak ngechatin satu-satu nih temen gue yang sejurusan, yang sekelas, kayak chat-chat ringan gitu loh. Jadi menurut gue penting banget sih SKSD. Tapi menurut lo lebih penting SKSD ini face to face apa lewat chat? Kalau menurut lo Lebih penting. Kalau lebih penting lewat chat atau lewat, sebenarnya bukan lebih penting atau gimana ya, kayak lebih enakan gitu. Iya, Kalau lebih enakan lewat mana nih? Gue jujur lebih suka awalnya nih ya, untuk awal lebih suka lewat chat. Karena kayak gue
kayak ngelihat dulu nih dari chat tuh dia gimana nih, enak atau enggak gitu kan. Kayak kalau di chat udah enak, nanti face to face-nya bakal enak juga. Karena kan kalau gue orangnya yang bisanya awalnya emang lewat chat gitu kan, kayak ya si hi lah, terus kayak ya awal-awal gitu di chat. Nanti kalau udah nyaman di chat baru face to face. Kalau gue orangnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya lo itu harus tahu dulu nih first impression dia gimana lewat chat. Terus kalau misalnya lo udah tahu latar belakangnya, ya kan, karakternya bakal seru sih, nyaman ya ketemunya. Oke. Jadi kalau menurut lo, gue mau nanya nih, menurut lo waktu SKSD tuh lo malah kayak punya rasa malu nggak sih? Malu kayak misalnya gue mau SKSD sama orang terus gue ngerasa malu gitu. Iya. Sebenarnya gue pernah sih, dan udah pasti setiap orang itu punya rasa malu mau SKSD. Kayak misalnya menurut gue dulu ya, kalau gue itu misal kayak tadi gue kan maba gitu kan, terus gue pengen kenalan sama lo gitu kan, padahal kita satu jurusan nih, tapi gue punya kok rasa malu mau itu di chat atau di face to face. Kayak misalnya di chat, waduh kalau misalnya gue chat orang ini dia bakalan risih nggak ya, atau gue dikira caper nggak sih, padahal gue tuh cuma pengen kenal gitu. Sebenarnya gue malu, tapi gue kayak lebih bertekad untuk memberanikan diri. Banyak teman. Iya, gitu. kayak misalnya sebenarnya dari diri gue pasti punya rasa malu untuk SKSD, tapi tekad untuk gue pengen punya teman banyak itu lebih tinggi, jadi malunya ketimbun. Rasa malunya itu dikesampingin dulu nggak sih? Bener. Lu lebih mau nunjukin tekad lo itu biar lo punya banyak teman, nambah wawasan dan nambah informasi juga kan, masa-masa pandemi kayak gini kan gitu. Soalnya menurut gue kalau misalnya lo itu di SMP atau di SMA itu nggak punya teman karena lo terlalu malu gitu buat SKSD, itu sayang banget sih. Karena lo kayak nanti kalau lo udah punya anak atau lo udah nikah, lo nggak ada reuni. Dan kalau misalnya kita punya banyak teman, punya banyak relasi, kita tuh juga kedepannya bakal lebih mudah gitu loh ngejalaninnya. Kayak misalnya kita butuh sama hal sesuatu, gue kenal sama ini dulu nih, betul. Karena gue, apalagi kalau urusan kerja gitu, kayak bener banget, nanya-nanya gitu loh, saling informasi, saling sharing aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya punya rasa malu, pasti setiap orang punya rasa malu, betul. Cuman dia cuma mengesampingkan dulu. Betul. Nah, kalau sekarang gue mau nanya nih, kalau menurut lo SKSD ini baik atau buruk sih? Nah, kayak tadi yang kita bilang juga kan, kayak misalnya SKSD itu nggak terlalu buruk dan SKSD itu juga nggak selamanya baik gitu. Tergantung kita ambil dari sisi mana dulu nih. Benar-benar. Jadi kayak misalnya selagi lo masih batas wajar, nanyanya masih yang ringan-ringan, masih dasar-dasar, itu menurut gue masih dalam lingkup baik sih. Itu nggak buruk. Cuma kalau misalnya lo atau temen lo yang SKSD ini udah over banget, udah lewat batas, nanya-nanyanya udah terlalu privacy, terus kayak ngejelek-jelekin orang itu saat waktu SKSD, itu menurut gue udah keburuk guys. Itu buruk. Itu udah beda arah guys. Karena nggak semua orang itu suka ditanya-tanya yang lebih dalam. Kecuali kalau lo udah kenal banget sama betul. Apalagi lo kalau misalnya ngedeketinnya sama orang yang cool atau lumpur gitu ya. Betul. Kan itu kalau kita ke SKSD sama orang yang cool, itu tuh kita harus hati-hati banget nih sih, karena kan orang itu kan jarang ngobrol sih. Kita harus tahu juga nih dia gimana sih karakter dia gitu loh, sebelum kita nanya atau kayak SKSD sama nih orang yang cool itu. Kita tuh menurut gue seharusnya kita kayak tahu dulu nih apa yang dia suka tuh apa, kayak sifatnya dia tuh gimana sih. Takutnya kalau kita hyperaktif banget, dia malah jatuhnya risih. Jadi kalau misalnya mau ngedeketin orang yang lo udah tahu nih kalau dia tuh nggak terlalu friendly, itu lo harus step by step banget, berproses, karena nggak semua orang bisa nerima sifat lo juga. Gitu. Sewajarnya aja sih, kayak saling nempatin diri aja gimana baiknya. Nah, terus gue mau nanya lagi nih Ki, menurut lo itu SKSD di saat pandemi kayak gini tuh worth it nggak sih Ki? Nah, kalau menurut gue, kita juga harus ambil dari dua sisi. Kalau misalnya orang yang emang dia introvert dan insecurean, ini worth it nih, soalnya temenannya atau kenalannya lewat online. Kayak misalnya kita kan pandemi ini dari tahun 19 ya, 2020 ya. Pokoknya pas udah mulai udah mulai kita sekolah online atau kampus kuliah online, itu kan
mau nggak mau kita harus menerima perubahan baru nggak sih? Iya, betul. Apalagi kita harus temenan lewat via WhatsApp. Nah menurut gua itu worth it banget buat orang-orang yang emang insecure, introvert iya, gitu. yang face to face. Contohnya gue aja deh gitu. Nah bener, kayak misalnya lo ini kan orangnya kalau misalnya kenalan face to face itu lo lebih kayak mikirin langsung kekurangan gitu. diri lo nggak sih? Iya, gue punya insecure apa ya? duluan, overthinking duluan, kayak respon takut nih orang nggak bakal terima gue gitu. Lu kayak lebih mikirin respon orang dulu Iya, dibanding betul. lu Itu sebenarnya toxic buat diri gue iya, sih bener-bener. sebenarnya. Cuma Gak ngenakin ya? Iya, betul. Nah tapi Kalau misalnya buat orang yang emang dia suka face to face, ini sebenarnya kurang worth it menurut gue, karena emang dia udah terbiasa kenalan Iya, secara langsung gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi worth sama it, orang. iya, balik lagi ke sifat diri dia, kayak sukanya yang introvert atau Yang extrovert ya. gitu. Menurut gue kalau misalnya orang itu bisa nerima perubahan yang ada, ya dia bakalan nyaman aja mau kenalan lewat chat atau Lewat face chat, to iya, face gitu. betul. Tapi kalau menurut gue ya, kalau gue lebih suka dua-duanya aja sih, kayak gue lebih menerima. Kayak misalnya ya menurut gue ini sama aja mau kenalan lewat chat atau lewat face to face. Kalau misalnya emang orang itu baik dan nerima gue, ya dia bakalan sama aja nggak sih? Betul, Kalau face to face. betul. Tapi kalau emang orang itu bermuka, itu pasti bakalan beda lagi ceritanya. Saling nempatin diri aja sih, gimana enaknya gitu. Selagi baik ya udah lakuin gitu. Karena kita tuh lebih tahu karakter orang kalau kita udah ketemu. Betul. Ya makanya tadi kan kayak walaupun gue suka yang namanya lebih suka awalnya tuh lewat chat, cuma kan gue kan belum tahu nih orang tuh sifat aslinya gimana kalau nggak ketemu. Cuma kalau udah ketemu, seenggaknya kan kita udah tahu nih orang gimana nih di chat gitu kan. Cuma ya sebenarnya kita juga nggak bisa nilai banget nih orang kalau misalnya di chat doang, karena kan banyak tuh kayak ada yang kayak misalnya ngetik WK tapi sebenarnya nggak ketawa tuh. Terus ada juga yang I love you ngetik I tapi love nggak you. ada perasaan. Aduh. Waduh, itu udah sakit banget sih. banget. Jadi kita Terus- emang harus ketemu sih, emang udah Iya harusnya betul. ketemu. Walaupun kayak lo udah kenal lama banget nih sama nih orang, cuma tetap harus face to face sih biar tahu banget karakter nih orang gimana gitu. Tapi balik lagi menurut orang masing-masing Iya, orang betul. worth it atau enggaknya. Nah, terus sekarang gue mau nanya. Betul. Menurut lo kalau lo suka sama seseorang gitu kan, lo nge-crushin orang gitu atau emang lo cinta gitu kan, lo lebih suka itu kenalannya lewat chat atau face to face nih atau langsung? Kalau gue kasih tau dulu deh love language gue tuh Apa word tuh? of affirmation tau. Bentar dulu. Jadi gue bisa tebak. Lo lebih suka kenalan lo lewat chat gak sih? Itu awalnya gue lebih suka lewat chat. Cuma nggak selamanya kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya emang ada yang face to face dan dia SKSD sama gue dan baik gitu loh, selagi itu baik, gue suka-suka aja. Cuma kalau misalnya gue disuruh pilih nih ya, gue tuh mau awalnya kita lewat chat atau gimana. Cuma ya nantinya kalau misalnya kita udah nyaman atau gimana dan mau tahu karakter lebih dalam dari masing-masing, face to face gitu loh bisa. Cuma kalau yang face to face nya enak, nyaman juga gitu loh dan masih batas wajar, SKSD-nya itu ya gue nyaman-nyaman juga aja sih sebenarnya. Jadi lo itu kalau misalnya suka sama seseorang, lo lebih suka SKSD-nya ini lewat chat dulu nih, step by step. betul, step by step. Jadi kalau misalnya lo pengen ketemu ya karena emang udah harusnya ketemu gak sih, kayak emang iya. harusnya diobrolin, mungkin agak boring juga ya kalau chatan dulu. Iya, kan. betul boring Tapi, banget dong. tapi kalau misalnya orang yang love language-nya word of Iya. affirmation ini kayaknya dia bakalan susah bosen sih, soalnya emang orangnya emang suka dari chat gitu kan, kayak Iya, dikasih betul. kata-kata yang romantis. Kayak misalnya gimana sih lo lebih suka dikasih kata-kata gimana nih ya kalau lewat chat? Kalau misalnya lagi down nih, kayak terus kayak misalnya dia kayak nyemangatin gue Gimana tuh? gitu. Semangat ya iya, semangat. kuliahnya. Terus kayak misalnya gue lagi hektik banget, terus kayak gue lagi ada masalah gitu, terus dia kayak ngasih saran, kayak terus kayak nulisnya panjang-panjang gitu, kayak gue bakal apresiasi banget sih sama Sebenarnya orang kayak gitu, karena emang love language gue kayak gitu, gue suka banget sama orang kayak gitu. Cuma ya balik lagi sih. Sebenarnya kata gua kalau misalnya misalnya bukan nggak didengerin ya, misalnya nggak dikasih saran atau cuma sekedar didengerin aja itu udah Iya, lega. betul. Kayak dia emang mendengarkan apa yang kita rasain gitu. Dan sebenarnya love language gue juga word of affirmation, karena apa ya, ketika lo lagi
ngerasa lo nggak punya siapa-siapa gitu kan di rumah, terus tiba-tiba ada doi lo yang selalu semangatin kayak betul. everything will be okay gitu. Dengan sepatah kata, satu kalimat aja itu bisa kayak oh my god, ternyata masih ada yang peduli sama gue betul. gitu. Tapi kembali lagi dari sama respon orangnya dia ya gitu, kayak kita lihat dia baik gitu. Itu bakal ini banget sih, bakal tergila-gila ya sih kalau word affirmation itu. Like kalau misalnya Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.